Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ngaji kitab Jailun Nasril Mansyud, generasi pemenang yang ditunggu, yang akan membahas simatu hadal jail fil Quran was sunnah, ciri-ciri generasi yang menang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Simatu hadal jail fil Quran was sunnah, jilun la takhfa simatum wa awsabum ala man qara al-Qur'an al-Karim au darasa sunnah an-nabawiyah. Man qara kitab Allah Ta'ala wajadahum fi katsirin min suwarihi wa ayatihi. Ciri-ciri generasi yang menang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri-ciri dan karakter generasi harapan kita yang bakal memperoleh kemenangan akan segera dapat terlihat oleh orang-orang yang suka membaca Al-Quranul Karim dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surat Al-A'raf ayat 181 dijelaskan, wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Wal haqqu ghayatuhum wal haqqu minhajuhum wal haqqu marja'uhum ilaihi yata'un wa binurihi yahdun. Kebenaran adalah tujuan utama generasi harapan itu. Kebenaran juga merupakan sistem dan ajuannya. Kepada kebenaranlah mereka berseru. Dengan hidayahnya mereka menyului orang, dan dengan hikmahnya mereka memperjuangkan keadilan. Dalam surat Al-Maidah juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepada kaum mukminin dengan kedatangan umat harapan ini. Di samping itu Allah juga memperingatkan orang-orang murtad di akhir zaman bahwa mereka akan menderita kehinaan dan akan ditumpas habis oleh umat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapakah di antara kamu yang murtad dari agamanya? Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia menyintai mereka dan mereka pun menyintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang-orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Wa hadhi simatuhum wa malamihuhum innahum ma'allah bil mahabbah wa bil mu'minina bir rahmah. Itulah ciri-ciri dan karakter umat yang akan dimenangkan dan dicintai Allah Ta'ala. Mereka selalu bersama Allah dalam jalinan kasih sayang dan cinta kasih. Mereka selalu bersama kaum mukminin dalam ikatan saling merahmati. Dan mereka juga selalu bersikap rendah hati. Namun sebaliknya, hubungan mereka dengan orang-orang kafir dilukiskan dalam Al-Quran adalah asyidda 'alal kuffar, keras dan kasar, keras dan tegas. Mereka pantang menyerah dan merendah terhadap orang-orang kafir dan kekafirannya dalam rangka menegakkan kebenaran. Mereka melancarkan perang jihad tanpa pamrih, karena perangnya benar-benar fisabilillah, di jalan Allah,
tidak dibayangi gambaran kursi, jabatan, porsi, dan lain sebagainya. Sementara itu, hubungannya dengan semua orang dan dengan masyarakat dunia didasarkan pada keikhlasan menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka tidak gentar dengan perang urat saraf dan propaganda musuh-musuhnya. Dalam surat At-Taubat, kita juga bisa menemui ciri-ciri kepribadian, perilaku, dan akhlak mereka. Kepribadian mereka sungguh bertolak belakang dengan kepribadian, perilaku, dan akhlak kaum munafik. Kalau kaum munafik suka berpura-pura, membungkon, dan loyalitasnya, kesetiaannya diberikan kepada yang batil, maka ciri orang yang dicintai Allah, yang dicintainya ini berbeda 180 derajat dengan orang-orang munafik. Dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 67, Allah menyebutkan, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya adalah sama saja. Mereka semuanya menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat ma'ruf. Mereka pun menggenggam tangannya, maksudnya kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Sementara kaum mukminin dan mukminat adalah orang-orang yang murah hati dan rela mengorbankan segalanya fisabilillah, di jalan Allah. Mereka seperti yang dilukiskan Allah di dalam firman-Nya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada penghujung surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melukiskan sifat para pewaris surga Firdaus. Dan pada surat Al-Furqan juga dilukiskan sifat-sifat hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman. Selain itu, pada pertengahan surat Ar-Ra'du dilukiskan sifat-sifat para ulil albab. Inilah firman-Nya, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudhunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjiannya. Pada akhir surat Al-Hujurat, Allah SWT menolak anggapan orang Badui yang mengira bahwa keimanan adalah suatu pengakuan tanpa kerja dan pengorbanan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar. Bal man fatahal mushaf wa qara'a surat al-Fatihah barozat lahu malamihuhum. Orang yang membuka kitab suci Al-Quranul Karim dan memahami surat Al-Fatihah sudah bisa membayangkan wajah mereka. Orang-orang yang dimenangkan Allah itu diperlihatkan sedang mendaki jenjang para salikin dan melintasi kedudukan para sairin menuju maqamat. Haitsu yarahum yartaquna madarijas salihin wa manazilis sairin ila maqamatin. Firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Mereka adalah ahli tauhid yang sebenarnya dan ahli ibadah yang semata-mata hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah lah mereka meminta pertolongan. Mereka juga tidak sudi mengabdikan diri kepada selainnya. Mereka tidak mau meminta pertolongan kepada selainnya. Hanya kepada Dialah mereka bertawakal. Dan kepada Allah lah mereka menyampaikan keluh kesahnya. Harapan terbesarnya hanya dimohonkan kepadanya dan diharapkan dari belas kasihannya. Mereka selalu bermohon akan diberi hidayah siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus yang pernah diberikan Allah kepada orang-orang yang terdahulu, yang terdiri dari para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Dalam doanya sekaligus juga dia bermohon agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang dibencinya dan dari jalan yang ditempuh orang-orang yang sesat. Jalan itu tentu saja jelas berbeda dari jalan-jalan orang-orang yang lurus. Dengan karunia hidayahnya mereka menemukan siratal mustaqim. Karena itu dengan sendirinya mereka sudah dibebani kewajiban dan memisahkan diri dari jalan yang ditempuh para calon penghuni neraka.